Madiun juga keren. Man 4 Kabupaten Madiun memang hebat dan luar biasa akhlakul karimah. Man 4 Madiun luar biasa, top, hebat, bermartabat. Alhamdulillah, Man 4 luar biasa, sukses, dan Man 4 the best. Man 4 Madiun mantap. Man 4 Madiun the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di Man 4 Madiun TV. Kali ini bersama saya, Septiana Dwi Pratiwi. Berikut news selengkapnya. Pemirsa, tim jurnalis Man 4 Madiun TV meliput kegiatan spesial untuk pemirsa. Seperti apa kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya. Ya pemirsa, implementasi P5 P2RA Man 4 Madiun kali ini berasa istimewa. Hal ini dapat dibuktikan dengan mewujudkan kerjasama dengan perguruan tinggi, tepatnya dengan Universitas Merdeka Madiun. Dalam implementasi kerjasama dimulai pada Senin 15 Januari 2024 dan akan berlangsung hingga tanggal 19 nanti. Setelah pada semester ganjil kemarin, tema pada gotong royong melalui bidang PAI, tepatnya praktik pemulasaran jenazah. Untuk tema P5 P2RA kali ini akan fokus pada bidang IPA antara lain praktikum membuat biopori, hidroponik, pembuatan nata de coco, pengolahan sampah organik, dan pembudidayaan jamur tiram. Istilahnya dikemas pakai plastik juga boleh, dikemas pakai botol juga boleh. Pemirsa, dalam kegiatan ini ada lagi yang spesial, yaitu di hari pertama langsung disampaikan materi oleh Rektor Unmer Madiun, Dr. Insinyur Lulu Sulistiobudi di hadapan seluruh siswa-siswi dan sivitas Man 4 Madiun yang berkumpul di Aula Madrasah. Dalam sambutannya, Rektor asli kelahiran Madiun ini banyak memotivasi kepada para siswa dan tadi juga sempat mengajak dialog dengan Randy, kelas 12 IPS, di hadapan seluruh siswa. Sementara itu, Dr. Andes Masuri, selaku koordinator P5 P2RA Man 4 Madiun, menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Rektor dan tim Unmer Madiun atas salah satu dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini di Man 4 Madiun. Pemirsa, tadi jurnalis Man 4 Madiun TV, Fitra Krisna, juga melakukan wawancara dengan Rektor Unmer Madiun yang didampingi Waka Akademik Man 4 Madiun, Erna Yuniarti MPD. Berikut wawancara selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Rektor dari Universitas Merdeka. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa diperkenalkan Pak namanya? Baik, nama lengkap Lulu Sulistiobudi dari Universitas Merdeka Madiun, asli dari Madiun tapi tinggal ada di Madiun. Ya, ada lagi. Oke, untuk jabatan Pak. Oh ya, saya ditugaskan oleh Unmer, diberikan amanah sebagai rektor untuk periode yang kedua kalinya. Jadi periode pertama 2019 sampai 2023 dan periode kedua 2023 sampai 2027 insya Allah. Ya. Oke baik, ini kan Bapak sudah berkunjung di Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun ini untuk melaksanakan kegiatan apa, bisa diperjelaskan? Oh ya, hasil dari komunikasi kita dengan tim yang dari Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun,
kita diminta untuk memberikan penguatan program profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin di di Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun atau MAN 4 Madiun ya. Oke, dan kemudian ini manfaat dan tujuan acara ini untuk apa, Bapak? Ya, karena judulnya adalah penguatan, ya tentu kita akan memberikan materi-materi yang mengarah bagaimana agar pelajar-pelajar yang ada di MAN 4 ini akan memberikan menunjukkan kompetennya atau karakter yang luar biasa terkait dengan karakter Pancasilanya yang rahmatan lil alamin itu, dengan memberikan berbagai hal teknologi atau pelatihan, tapi utamanya untuk saat ini kita mengarah pada kelestarian lingkungan ya Bu ya. Kelestarian lingkungan diantaranya teknologi biopori, kemudian teknologi budidaya hidroponik, kemudian teknologi pengolahan limbah organik, dan juga ada penanganan limbah air kelapa, atau mungkin nanti justru yang lebih bagus itu limbah air tahu Bu, dengan nata de soyanya. Dan juga ada bekal untuk penguatan keterampilan itu budidaya jamur, ya, jamur tiram itu Mas ya. Dan untuk kegiatan pelaksanaan itu dilaksanakan berapa hari Pak? Secara secara singkat memang kita akan lakukan pelatihan-pelatihan secara singkat dulu, pengenalan lebih dulu, dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan MOU dalam jangka waktu yang cukup panjang, karena budidaya jamur itu contohnya itu butuh waktu minimal 3 bulan. Kemudian hidroponik itu juga tidak cukup untuk 1-2 hari, karena hidroponik itu mulai dari persiapan, proses, bahkan sampai nanti bagaimana pengelolaan dan memulai lagi untuk tanaman berikutnya. Kalau untuk biopori prosesnya itu mudah, bisa lakukan dalam 1 hari bisa kita lakukan, tapi perlu ada maintenance, pemanfaat biopori untuk masa yang akan datang, mungkin 3 bulanan manfaat dari hasil biopori itu, dan kita akan lihat sejauh mana dampak dan faktor apa yang kita pernah lakukan. Nah, termasuk kalau kita pengolahan limbah organik itu tidak cukup sehari 2 hari, karena limbah organik itu akan bisa proses fermentasinya bagus, setidaknya memakan waktu hampir 17 hari. Nata de coco, nata de soya itu minimal 7 hari sampai 9 hari, itu satu proses. Tapi kalau ini akan dilakukan proses lanjutan, bukan hanya buat natanya, tapi nata akan diproses lebih lanjut menjadi produk-produk yang bisa kita pasarkan. Itu tentu butuh waktu lagi, jadi cukup panjang waktunya Bu. Maka kita sudah sepakat untuk menjalin MOU dengan MAN 4 Madiun. Kita akan libatkan dosen-dosen kami, tenaga ahli kami, untuk membantu bagaimana agar MAN 4 Madiun ini memiliki keunggulan tersendiri. Dan itu yang kami harapkan, keterlibatan adik-adik siswa-siswi, yang mana ilmu yang kita berikan ini punya manfaat nanti di kemudian hari. Karena yang jelas di masa yang akan datang, bahwa adik-adik yang akan lulus, yang kelas 12 ini pasti dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan, mencari kerja atau membangun usaha baru atau ingin studi lanjut. Nah, tentu kalau studi lanjut butuh biaya. Maka teknologi-teknologi yang kita berikan ini sebenarnya bisa akan mendatangkan uang kalau itu serius dilakukan. Nah, itu contoh-contoh sederhana. Karena kami sudah buktikan salah satu mahasiswa kami yang betul-betul berangkat dari nol, dia budidaya jamur sampai lulus itu dengan cukup bagus, dan itu memberikan serasa contoh yang luar biasa. Itu dari budidaya jamur. Belum nanti kalau nata de coco atau nata de soya, dia bisa melakukan pengembangan di rumah dalam rangka mencari pendapatan untuk studi lanjut, itu bagian yang juga luar biasa. Nah, itu Mas. Ya, mungkin ada inovasi baru Pak yang nantinya akan dilaksanakan di setiap sekolahan atau di suatu lembaga yang Bapak laksanakan. Ya, tentu kalau inovasi itu tetap selalu ada.
katakanlah budidaya jamur itu penuh dengan inovasi. Teknik ini dirasa masih kurang lagi kita terapkan inovasi baru agar produksi jamur itu bisa meningkat. Apalagi situasi dan kondisi iklim yang sekarang tidak menentu, ini tentu ada inovasi-inovasi yang harus dilakukan. Nah itu tentu seseorang yang baru pemula itu harus didampingi dan tidak akan mungkin bisa langsung sukses tanpa pendamping. Nah itu hal yang kita perlu sampaikan. Kalau inovasi tentu ada, selalu ada. Di seluruh sektor pasti ada inovasi, termasuk hidroponik itu ada inovasi karena yang selama ini didengar harus pakai bahan nutrisi yang harganya harus beli mahal, tapi kita sesungguhnya tidak harus begitu. Masih bisa ada inovasi nutrisi yang harganya tidak mahal, yang murah tapi bisa memberikan dampak yang bagus untuk produksi tanamannya ya. Dan harapan kami tentu dengan teknologi yang kita sampaikan ini, adik-adik untuk bisa membuka diri, kalau tidak tahu segera berkomunikasi, bertanya, kita buka seluas-luasnya pertanyaan. Bahkan diharapkan setelah ada ini sudah ada greget untuk melakukan sesuatu. Nah, dan melalui sekolah, tentu sekolah akan memberikan support juga pada adik-adik, siswa-siswi ini, agar nantinya ketika lulus tidak ada kata sulit, tidak ada kata bingung, ya, bahwa semuanya sesungguhnya bisa kita tata sebelumnya. Nah, melalui kegiatan ini adalah bagian menata masa depan, tapi kita siapkan menata masa kini, dan itu yang terpenting. Ya, terima kasih, Mas. Ya, itu tadi wawancara saya bersama dengan Bapak Rektor dari Universitas Merdeka. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi keseruan liputan tim jurnalis Man4 Madiun TV. Saya, Septiana Dwi Pratiwi, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di liputan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.